Selamat pagi teman-teman, bertemu lagi dengan Miss Ratna Dewi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari menelaah struktur dan bahasa teks laporan percobaan. Dengan kompetensi dasar 3.2, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca, percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu menelaah struktur teks laporan percobaan dan siswa mampu menelaah kebahasaan teks laporan percobaan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita membahas menelaah struktur teks laporan percobaan. Pada pertemuan lalu, kamu sudah melihat contoh dari beberapa teks laporan percobaan dan kamu juga sudah mencoba melihat informasi atau bahkan sudah mencoba menyimpulkan isi dari teks laporan percobaan yang ada di buku kamu atau dari soal-soal yang telah Miss sampaikan. Nah, maka Miss yakin sedikit banyaknya kamu sudah dapat melihat secara umum atau secara singkat mengenai struktur teks laporan percobaan yang ada dalam buku kamu. Nah, anak-anak, perhatikan struktur teks laporan percobaan yang akan Miss jelaskan pada pertemuan kali ini. Yang pertama, struktur teks laporan percobaan ada judul, kedua, tujuan, ketiga, alat dan bahan, keempat, prosedur atau langkah kerja, kelima, hasil percobaan, dan yang keenam, simpulan. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam satu persatu mengenai struktur teks laporan percobaan. Yang pertama, judul. Judul atau disebut juga dengan kepala karangan. Biasanya judul ini berada di awal atau berada di atas sebuah teks. Nah, dalam membuat judul, kita harus memperhatikan beberapa bagian. Yang pertama itu relevan. Apa yang dimaksud dengan relevan? Nah, judul yang dituliskan pada bagian atas teks laporan percobaan haruslah relevan dengan percobaan yang dilakukan. Yang kedua, judul itu harus menarik. Nah, kalau dikatakan menarik, ini berkaitan dengan diksi ya, pilihan kata. Nah, kamu harus mencari atau memilih kata untuk menarik perhatian orang lain agar orang lain menarik atau tertarik untuk membaca teks laporan percobaan kamu. Kemudian, judul juga harus menggambarkan garis besar isi teks. Maksudnya, judul menggambarkan isi teks laporan percobaan. Contohnya, ketika teks laporan percobaannya berisikan tentang pembuatan es krim sehat, maka judulnya yang tepat bisa kamu buat cara membuat es krim sehat. Nah, yang kedua, tujuan. Tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam percobaan. Di dalam tujuan berisikan penjelasan awal yang menyatakan atau berisikan apa maksud dilakukannya sebuah percobaan. Yang ketiga, ada alat dan bahan. Maksudnya alat adalah benda yang dipakai untuk membuat, sedangkan bahan adalah barang yang akan dibuat untuk percobaan. Nah, bisa kamu lihat contoh alat di sini adalah gelas, piring, sendok, atau alat-alat lain. Dan contoh bahan yaitu air, zat kimia, gula, dan yang lain-lainnya. Jadi bisa dibedakan antara alat dan bahan dalam teks laporan percobaan.
Yang keempat, ada prosedur atau langkah kerja. Maksudnya adalah berisikan urutan atau langkah-langkah kerja. Urutan atau langkah-langkah kerja harus benar, harus berurutan dan dapat diikuti oleh si pembaca. Kemudian, struktur yang kelima, hasil percobaan. Maksudnya adalah sesuatu yang diperoleh atau hasil yang diperoleh dari percobaan yang telah dilakukan. Dan yang terakhir ada simpulan. Simpulan adalah pendapat akhir berdasarkan hasil percobaan. Nah, kita lihat contoh struktur teks laporan percobaan. Diperhatikan. Yang pertama, contoh yang pertama, SLAM ini sangat mudah dikerjakan. Selain dapat menunjang kreativitas, teknik pembuatan SLAM dapat dijadikan waktu bersamaan yang produktif. Nah, kira-kira ini merupakan struktur bagian apa ya teman-teman? Ya, jawabannya adalah struktur bagian simpulan. Mengapa? Karena pada contoh yang pertama, terdapat pendapat akhir setelah dilakukan percobaan, yaitu terdapat kalimat SLAM ini sangat mudah dikerjakan. Selain dapat menunjang kreativitas, teknik pembuatan SLAM dapat dijadikan waktu bersamaan yang produktif. Nah, yang kedua, contoh yang kedua, es krim ini rasanya lezat seperti es krim pada umumnya, namun lebih sehat karena tidak mengandung bahan berbahaya seperti pewarna dan pemanis buatan. Nah, bagaimana dengan contoh yang kedua ini, teman-teman? Struktur apakah? Ya, jawabannya adalah hasil ya. Hasil percobaan, karena pada contoh yang kedua terdapat hasil apa yang diperoleh dari sebuah percobaan, yaitu hasil yang diperoleh adalah es krim ini rasanya lebih lezat seperti es krim pada umumnya. Terdapat hasil yang diperoleh dari percobaan yang telah dilakukan. Nah, contoh yang ketiga, cuplikan teks yang ketiga. Laporan ini disusun untuk memberikan laporan atas percobaan yang telah kami lakukan. Kira-kira struktur teks laporan percobaan apa? Ya, jawabannya adalah tujuan. Teman-teman, kamu dapat melihat kata untuk pada kalimat tersebut atau pada kalimat pertama ya, di mana kata untuk ini menunjukkan suatu tujuan. Jadi, cuplikan yang ketiga merupakan struktur teks laporan percobaan, yaitu tujuan. Nah, perhatikan contoh yang keempat. Terdiri dari 1 cutter, 2 buah tanaman pacar air, 3 2 botol air mineral bekas ukuran 1500 ml, 4 air secukupnya. Nah, cuplikan teks laporan percobaan ini memiliki struktur yaitu alat dan bahan, karena dia terdiri dari alat dan bahan untuk melakukan suatu percobaan. Nah, teman-teman, sekian pembahasan mengenai menelaah struktur teks laporan percobaan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat kamu pahami. Nah, sekarang kamu tuliskan materi yang telah kami sampaikan ke dalam buku catatan kamu dengan tulisan rapi ya, teman-teman. Selamat belajar.